setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Islam Agama Logika, dan satu lagi topik yang berjudul Apakah pain jahat menurut Islam? Hari ini kita akan membahas tentang video yang berjudul Kenapa Kamu Benci Kepada Yahudi? Oke, selamat datang di konten Bacotan Wibu. Ya, kenapa kita harus membenci Yahudi? Pasti banyak orang yang akan menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang beragam, seperti misalnya karena Israel telah menjajah Palestina, karena sifat mereka yang licik, atau bahkan ada juga yang mungkin mengatakan karena Allah membenci Yahudi. Untuk poin pertama, mungkin oke lah. Meskipun diksi penjajahan itu sendiri bisa diperdebatkan, menurut saya. Ya, karena saya sendiri adalah salah satu orang yang meyakini bahwa penjajahan itu tidak ada di dunia ini. Dan diksi penjajahan itu sendiri bersifat subjektif. Namun kita tidak akan membahas hal tersebut saat ini. Mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan. Dan ya, yang menarik menurut saya adalah poin kedua dan juga yang ketiga dari pertanyaan, kenapa kamu membenci Yahudi? Ini menjadi menarik jika kita sambung pertanyaan ini dengan satu pertanyaan lagi, yaitu apakah Islam mengajarkan kita membenci seseorang? Wah, sangat mantap jiwa sekali, bukan? Memang di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah secara sekilas seolah-olah dalam tanda kutip membenci Yahudi, dan bahkan memperingatkan kita untuk jangan terlalu percaya kepada orang Yahudi karena mereka suka berkhianat, mereka kafir, tidak bisa dipercaya, dan lain sebagainya. Misalnya seperti yang disebutkan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 163 sampai 168. Dan masih banyak beberapa ayat-ayat lainnya yang mengindikasikan bahwa Allah benci kepada kaum Yahudi. Namun apakah benar Allah membenci kaum Yahudi? Dan apakah benar Islam mengajarkan kita untuk membenci Yahudi? Jika kita amati lebih jelas, sebenarnya setiap ayat-ayat yang mengindikasikan kebencian kepada Yahudi itu selalu berbentuk sebuah peringatan yang berdasarkan hukum, sebab, dan akibat. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 120, kenapa Yahudi dan Nasrani dikatakan Allah tidak akan senang kepada kamu? Ya, ini sesuatu yang wajar saja sih. Apalagi hal ini terjadi di masa abad ke-7 Masehi, di mana agama masih menjadi kental dipegang teguh oleh masyarakat di seluruh dunia. Sebagai contoh, ya dalam kasus ini adalah bisa diibaratkan jika ada seseorang datang membawa agama baru yang 180 derajat berbeda dari tradisi yang mengakar, so pasti mereka akan tidak suka dan tidak senang dengan orang tersebut. Tidak usah jauh-jauh pada zaman Nabi, pada zaman sekarang pun ada seseorang yang mencoba menantang setan di gunung atau membocorkan trik sulap seorang dukun pun, hal tersebut ataupun orang tersebut langsung dibenci oleh persatuan dukun-dukun seluruh Indonesia, bukan? So, apa itu berarti Allah benci pada kaum-kaum tersebut? Ya, belum tentu juga, karena Allah hanya memberikan peringatan saja pada firman yang tertulis di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah permasalahan utama kita sebenarnya. Kita agaknya masih gagal membedakan antara sebuah kebencian yang mengakar dengan kritik dan juga peringatan. Ya, sejatinya kita tidak berhak membenci Yahudi karena mereka adalah Yahudi. Ya, mereka memang tidak beriman. Mereka juga banyak diceritakan akan menjadi pengikut Dajjal, namun cukuplah Allah yang boleh menghakimi mereka. Karena menghakimi bukanlah ranah manusia. Manusia hanya diperintahkan berusaha berbuat adil kepada siapapun dan berusaha keras mewujudkan visi utama agama Islam, yaitu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam semesta. Jika kalian penggemar anime, terutama anime-anime yang syarat akan pesan moral seperti misalnya Naruto, Attack on Titan, dan Doraemon, pastinya sudah sedikit banyak cukup paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena di dalam anime-anime tersebut, kalian pasti sudah sangat familiar dengan permainan sudut pandang setiap karakter-karakter yang terjadi di dalam anime-anime tersebut. Ya, hal ini sebenarnya melatih kita untuk menjadi lebih objektif dalam menilai suatu permasalahan. Misalnya di dalam anime Naruto, yang pada awalnya kita digiring untuk menghakimi dan membenci habis-habisan Pain dan juga Akatsuki sebagai villain utama dari anime ini. Namun dengan berjalannya episode dan dengan berjalannya waktu, kita menjadi lebih memahami mereka setelah melihat latar belakang keras yang mereka lalui sejak mereka masih kecil, sehingga seolah-olah kita sedikit berempati dan mengambil kesimpulan bahwa ya mereka cukup wajar mengambil langkah ataupun mengambil jalan yang mereka lalui saat ini. Begitulah kira-kira.
Selain Naruto, anime Attack on Titan justru lebih frontal lagi. Serial ini memberikan kita sebuah kesimpulan bahwa semua kebencian di dunia ini terjadi hanya karena banyak orang yang membenci satu sama lain hanya karena dia tidak mengenal lebih jauh pada orang ataupun kaum yang dibencinya tersebut. Bahkan anime ini dengan gamblang memperlihatkan bagaimana kejamnya sebuah perang dari sudut pandang seorang korban dari peperangan tersebut. Dan banyak sekali sudut pandang menarik yang terjadi di dalam anime ini yang membuat kita seolah-olah lebih bersimpati pada musuh kita, walaupun di dalam anime ini mereka adalah villain utama ataupun villain sampingan yang ada sebagai musuh dari protagonis di dalam anime ini. Lalu anime Doraemon bahkan lebih luas lagi. Sang author cukup jenius membawa kita ke dalam sebuah alam semesta yang sangat luas ini dari sudut pandang yang cukup unik dan cukup mengagetkan, karena kita seolah merasakan bagaimana sedihan menjadi seorang anak gajah yang diburu oleh seorang pemburu liar. Lalu bagaimana dendamnya seorang kucing liar yang dibuang oleh pemiliknya hingga ia akhirnya berusaha balas dendam kepada manusia tersebut. Lalu ada juga sudut pandang bagaimana perasaan pohon dan lingkungannya yang dirusak oleh ulah rakus umat manusia. Semua itu digambarkan dengan baik. Hingga fun fact-nya, karena pesan dari Doraemon ini melekat sangat kuat di pikiran saya pun di kehidupan nyata alias di real life merasa terpengaruh sehingga sampai tidak tega untuk membunuh seekor nyamuk yang menggigit, karena saya tahu bahwa nyamuk itu adalah nyamuk betina yang ditunggu pulangannya oleh para calon-calon bayi-bayinya di sarang mereka. Ya, kita kembali ke permasalahan Yahudi. Saya sebenarnya cukup merasa kasihan sih pada mereka, karena di setiap ceramah-ceramah agama, Yahudi selalu menjadi kambing hitam keburukan, seolah-olah segala fenomena keburukan yang ada di dunia saat ini adalah akibat kesalahan Yahudi. Orang pada nonton bola, salah Yahudi. Orang ke mall, salah Yahudi. Orang main game dan lupa ibadah adalah salah Yahudi. Pokoknya Yahudi selalu salah, padahal tidak seperti itu juga sih sebenarnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kebanyakan muslim mendukung tindakan Hitler menyiksa para kaum Yahudi di masa Perang Dunia Kedua. Padahal jelas, sebuah penyiksaan tetaplah penyiksaan. Islam tidak mentolerir hal tersebut. Seperti yang telah saya bahas juga di video sebelumnya, Islam bahkan di dalam peperangan pun terdapat aturan-aturan yang melarang Islam untuk melakukan hal-hal yang di luar batas, termasuk menebang pohon pun tidak diperbolehkan dalam peperangan yang dilakukan oleh Islam. Itulah mengapa saya cukup keheranan ketika banyak para muslim mendukung apa yang dilakukan oleh Hitler ketika ia menyiksa para tahanan Yahudi di Perang Dunia Kedua. Meskipun kita sama-sama tahu memang mereka adalah Yahudi, namun jelas ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Apalagi dalam sejarahnya Islam dan Yahudi seringkali saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam menghadapi peperangan yang dilakukan oleh mereka. Jadi kenapa pada masa ini kita harus menyalahkan Yahudi dari segala hal-hal yang dalam tanda kutip dicitrakan buruk oleh Islam? Semua itu seolah-olah disebabkan oleh ulah para Yahudi. Dan sebenarnya kenapa Muslim terkesan kalah dari berbagai sektor? Karena Muslim gagal beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti layaknya para Yahudi dan non-Muslim lainnya. Ya, seperti misalnya contohnya adalah orang nonton bola. Kenapa tidak buat dakwah di event bola saja? Lalu orang ke mall, kenapa tidak buat dakwah di mall? Dan orang main game, kenapa tidak berdakwah di dalam game? Itulah cara beradaptasi yang benar menurut saya. Ya, permasalahan Yahudi ini semakin menjadi miris dan ironi, karena sebenarnya secara kepercayaan dan teologi, Yahudi adalah saudara terdekat dengan Islam. Kenapa? Karena Yahudi hingga saat ini adalah agama yang menyembah dan mengakui akan adanya satu Tuhan. Huh? Is it the Father or Jesus? Jesus. Jesus. So not the Father. Jesus. So we don't believe in Jesus. What do you mean by it? Mereka juga adalah satu-satunya ahli kitab yang tersisa, sehingga para kaum wanitanya boleh dinikahi oleh seorang Muslim. Dan di masa-masa lalu, ketika perang salib meletus, Islam dan Yahudi juga saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menyemangati ketika mereka berusaha mempertahankan Yerusalem dari serangan para pasukan salib tersebut. Dan ketika para Muslim diusir oleh Kastilia dari Spanyol, dan para Yahudi juga termasuk para kaum yang ikut diusir oleh kerajaan Kastilia dari tanah Spanyol.
Dan ketika itu, para Yahudi berhijrah ke Maroko yang merupakan negara yang dikuasai oleh Islam pada saat itu. Ya mungkin itu saja dulu bacotan Wibu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan jika ada komentar dan saran, silakan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah.